Hari ini kalau kemudian kita berbicara tentang skop, bagaimana cara kita membangun negeri dari ikhwah, bermula dari keluarga, bermula dari lingkungan jamaah kita, tempat di mana kita beraktivitas. Kita mulai dulu dari lingkungan terdekat, jauh sebelum nanti kita berbicara skopnya lebih luas. Dan kita doakan untuk bangsa dan negeri ini. Jangan cuma bisa nyinyir, nggak punya prestasi untuk negeri ini tapi bisa nyinyir. Ada kan begitu Pak? Ya, kalau kita masuk di grup-grup tuh ya, bukan siapa bisa ngejelekin pemerintah. Ya Allah, saya kira dalam hati tanya, punya karya apa ini orang sama negeri? Bisa aja cuma nyinyir gitu. Wong kita yang nggak bisa aja seharusnya memberikan doa terbaik untuk negeri ini, sehingga Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Singkat. Tadi yang pertama apa? Apa yang menjadi perdebatan para malaikat di langit? Kuis. Buat yang hadir offline dulu, buat di masjidnya. Ayo, nanti yang satu lagi buat yang di. Tetapi nggak ada suara ya kalau online ya? Nggak bisa suara? Bisa pakai suara Pak Ustaz. Ayo Pak, tadi ada dua perkara yang sedang diperselisihkan oleh para malaikat di langit Pak. Ustaz Budi jadi dewan hakim ya, dewan juri. Yang pertama apa? Yang kedua apa Pak? Monggo Pak. Ayo Pak. Ini hadiahnya Pak. Ayo, Sat, benar nggak Sat? Ayo. Ya, silakan ini. Enggak. Demen aja saya ngaji begini Pak, biar nggak ngantuk Pak. Ayo, tadi yang pertama apa? Dan ini kebetulan namanya Budi juga. Ya kasih minyak. Yang pertama apa Pak? Menjaga wudu. Oke, yang kedua? Sholat berjamaah. Betul Ustaz Budi? Kalau kata beliau betul. Kalau nggak ntar saya izin kata ibu pulang. Menjaga dawam wudu Pak. Menjaga kehusuan wudu, menjaga kesempurnaan wudu. Jadi tren Pak wudu. Jadi tren. Ini mah kisah, lagi ngobrol kisah aja ya, testimoni tapi memang testimoni bener. Satu waktu ada seorang yang ahli maksiat Pak. Dia nggak bisa punya ibadah lain. Dia cuma punya ingat tahu dia punya kiai di kampung, setiap kemana-mana wudu. Karena dia namanya orang ahli maksiat kan nggak perlu ibadah. Yang biasa dia lakuin cuma wudu. Mau berangkat kemana-mana wudu. Singkat cerita, dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia lagi naik motor, ketabrak. Ini kisah singkat. Ada di daerah Kerawang. Singkat cerita, ketabrak, wafat di tengah lingkungan sekitar itu pesantren besar. Ada seorang, kalau orang al-hikmah kan bisa melihat sisi batinnya Pak ya. Ini orang katanya perjalanan itu rupanya dia mau berangkat ke masjid Pak satu waktu itu. Padahal hari-harinya orang sekitar tahunya ahli maksiat. Dia mau berangkat ke masjid naik motor ambil wudu. Cuma di tengah perjalanan qadarullah sudah seperti itu. Di pesantren terbesar itu sang kiai bilang husnul khatimah. Belum nyampe masjid tapi sudah punya niat ke masjid dan sudah terbasuh wudu. Kita kan nggak tahu umur sampai kapan, ya. Bahasa Buya Hamka begini, jangan tertipu dengan usia muda. Syarat mati tak harus tuh lihat pohon kelapa. Yang jatuh kan bukan cuma yang tua, yang tekir juga jatuh, benar kan? Ada yang umurnya 10, 90 belum meninggal, yang bocah 30 banyak meninggal. Kayak kemarin tetangga kami di rumah, almarhum Prof. Fahmi Idris, beliau tetangga saya di Mampang Pak. Umur beliau 78. Ya kemarin alhamdulillah Pak JK juga hadir ikut ngelawan. Baru saya jadi tahu Pak JK umur 80, Pak Yusuf 80, Pak Fahmi Idris 78. Terus ada juga hadir Pak Akbar Tanjung Pak. Udah sepuh juga Pak Akbar Tanjung Pak. Ketemu bareng sama saya setajia karena saya DKM di sebelah rumah. Beliau umur 77. Beliau jadi bilang begini, oh
nasihat terindah buat orang kita yang hidup itu adalah kematian. Ya. Nasihat terindah buat kita yang masih hidup adalah kematian. Seapapun yang kemudian kita mau ukir hari ini, kan ibaratnya kita itu hidup di dunia itu bagaikan film, Pak. Pernah nonton film nggak, Bu? Bu pernah nonton film nggak? Film apa yang Bu tonton? India. Udah nggak ada film India. Hari ini Indonesia kan Indonesia ya. India masih ditonton. Jadi kata beberapa para ulama bilang, hiduplah sesuka kita, ya, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ibarat sebuah film menjadi tontonan yang menarik itu butuh proses panjang, Pak. Ada edit, bener nggak? Tanya orang-orang filmnya. Ada edit, ada sensor, ada dubbing. Kalau yang suaranya nggak jelas, didubbing ulang. Kalau yang kelebihan gambarnya yang nggak pantas dilihatin buat anak-anak yang belum waktunya, harus disensor, ya kan? Atau ada yang kelebihan edit, dubbing, sensor. Itu kehidupan kita sekarang. Hari ini Allah masih kasih kesempatan kita buat jadi sutradara dan juga sekaligus pemain film. Jauh sebelum nanti kita cuma sekedar menjadi penonton, dan Allah kuasa tunggal untuk mempertontonkan apa yang kemudian sudah kita lakukan di dunia. Kembali kita kepada materi kita, bagaimana menjaga ukhuwah dalam membangun negeri ini. Yang pertama, jaga persatuan kita. Jangan karena perbedaan-perbedaan yang sepele kita lagi diombang-ambingin, dipecahin, ya. Ini karena ada yang online juga kan masih di masjid-masjid. Yuk, jangan lagi kita dikotak-kotakin. Udah capek. Oh, si Anu pakai kudus, si Anu nggak pakai kudus. Oh, si Anu habis sholat pakai zikir. Udah bukan waktunya. Udah bukan waktu. Masih banyak bahasan-bahasan kita yang harus jauh lebih dari itu untuk membangun negeri ini. Kalau ada orang yang ngumumin pakai kayak gitu, berarti dia nggak senang sama kebersamaan umat Islam. Dia yang sering memutar lagu-lagu lama. Buat kita yang tidak tahu hari ini ilmunya, kalau ketemu orang kayak gitu, bahasa kita, ya, dan saling mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita, pertemuan siang hari ini adalah pertemuan yang senantiasa Allah beri keberkahan, ya, Allah beri kemudahan, dan Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang online saya kasih pertanyaan. Bisa suaranya nanti dari mana? Dari sini. Cuman ya, apapun yang menjadi permasalahan kita, rumah tangga, kantor, bangsa dan negeri ini, kita jadikan wasilah media untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Di penghujung surah Yasin, lanjutin buat yang ada di online. Innama amruhu idza arada. Lanjutin yang di online, mana suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya dia? Ustaz Budi jadi dewan juri hakimnya. Di plot kalian benar kasih surah apa, ayat keberapa, asbabun nuzul, nggak usah kepanjangan. Kesian nanti yang lain nggak bisa makan siang kalian nggak bahasa. Innama amruhu, di chat boleh, di kolom chat tulis idza arada syai'an ayat. Lanjutin. Sudah ada? Ini kebetulan yang online juga ada di sini. Surah apa Pak? Kalau di chat ditulis. Ya, dan. Atau mungkin yang lain, Mas Arni atau Oke. yang Betul lain. jawabannya. Belum dijawab sama Mas Arni. Belum ada jawabannya. Belum. Oke. Ditahan. Ya. Silakan Jadi, Mas Arni. apa nyambung nggak? Tapi ada nyambung nggak? Nyambung tak? Ada nyambung nggak? Chatnya berapa kolom? Oke. Ini belum ada yang nulis coba. Innama amruhu idza arada syai'an. Belum, saya lanjutin aja.
Bu, buat ibu dulu deh. Yang online belum jawab. Bu, lanjutin bu. Surah apa nih bu? Innama amruhu. Ayo, kalau malam Jumat biasanya suka baca ini nih, atau pagi-pagi. Bu, lanjutin bu. Saya depan begini. Ayo. Oh, ada yang mau jawab, Ustaz kasih. Jasa, ini Ustaz hadiahnya Ustaz. Lanjutin ayat. Biar nggak ngantuk Pak, ngajinya begini Pak, enak Pak. Ngaji dulu, pegel dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surat apa Ibu? Surat Yasin. Ayat berapa? Ayat terakhir. Ayatnya berapa ayatnya? 82 apa 87? 87 ya. 87 namain aja ayat dari mana? Ya sampai 87. 82. 82. Kasih kata. Kalau nggak dikasih dicegat sama ibu-ibunya. Nuhun Ibu. Ngaji Ibu. Makasih Ustaz ya. Enggak nuhun. Iya, Pak. Allahu Akbar. Tuh udah kelar tuh, udah mau jam 1. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah berkata kun, jawabannya fayakun. Pertanyaannya buat kita, pantas nggak kita mendapatkan kun fayakunnya Allah? Itu dulu. Jangan cuma sekedar kita bisa nagih mana nih kun fayakunnya Allah. Kita balik tanya sama diri kita, pantas nggak kita mendapatkan kun fayakunnya Allah? Sama sepertinya orang-orang alim banyak bilang, kalau kemudian kita mau jadi orang kaya, hati kita siap nggak jadi orang kaya? Karena bisa jadi kenapa Allah boleh kasih rezeki yang banyak, bisa jadi nanti kalau udah dikasih, sombongnya melebihi dari sombongnya Fir'aun. Itu nanti timbulnya husnuzon kepada Allah. Ya, apapun kesulitan, mari kita jadikan wasilah untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Zat yang Maha menggenggam segala urusan kami tadahkan kedua tangan ini ya Allah, berharap curahan rahmat serta kasih sayang-Mu. Ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa dan kehilafan kedua orang tua kami, dosa dan kehilafan para pemimpin serta para pendahulu kami ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksuman ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami hari ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini adalah perpisahan yang terhindar dari bala, musibah dan dosa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan. Tiadalah kesudahan kecuali Engkau yang memberi kemudahan ya ini ya Allah. Dan tiadalah kesulitan, hambatan, rintangan, bahkan musibah sekalipun yang akan merubah menjadi satu kemudahan kecuali atas kehendak-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan segala hidayah terbaik-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Story. Biasanya ada sesi tanya jawab. Muing ya Ustaz. Biasanya ada sesi tanya jawab. Oh, lupa saya. Iya. Mesti tanya jawab ya. Ada yang nanya? Oh, bunten, saya pikir nggak ada tanya, nggak ngomong. Mangga. Dilanjutkan, Ustaz.
sih? Monggo. Ini harus satu ya. Betul. Ada di kolom chat ya? Baik, alhamdulillah kajian kita telah kita lalui dan saatnya adalah sesi tanya jawab bagi para jemaah yang offline atau online. Silakan yang berkenan menambahkan atau bertanya terkait tema ukhuwah, merujuk ukhuwah dalam membangun negeri. Kami persilakan. Di online belum ada. Mungkin Ustaz mau menambahkan atau bertanya? Tafadhol. Untuk mengambil barokah ilmu ya ini dan ini pada prinsipnya apa namanya Bisa dibuka Pak? Ya, Ya. jelas. Oh, di bulan. pada prinsipnya apa namanya yang namanya merajuk ukhuwah itu ya mungkin banyak banyak versi bagaimana ukhuwah itu dibangun. Ada misalnya satu jamaah mengatakan ukhuwah itu Tadi diberesin dari akidahnya dulu. Jadi landasan ukhuwah suaranya kurang bagus. Kurang kencang. Oh, kok bisa ya? Jadi ada yang menyampaikan bahwa ukhuwah itu mulai dari akidah. Akidah itu artinya akidahnya kalau dekat-dekat saya punten ini harumnya kurang sedap kalau dekat-dekat. Jadi ada yang mengatakan ukhuwah harus dari akidah. Sementara akidah yang dimaksud itu adalah tidak boleh ada perbedaan akidah. Nah, sementara kan pendapat lain mengatakan itu mengenai akidah itu ada akidah itu harus satu. Sementara ada pendapat mengatakan ada yang harus satu akidah, ada yang boleh berbeda. Jadi pendapat ini mengatakan akidah juga ada cabangnya. Nah, yang kalau akidah yang usul itu nggak boleh beda, betul. Tapi ada akidah yang cabang itu boleh beda. Nah, ini baru sisi pendapat ukhuwah yang dilandasi oleh akidah. Tapi faktanya kan kaum muslimin ini masih sangat berat untuk berukhuwah ya. Contohnya tadi yang berpendapat akidah harus satu, tidak ada usul maupun furu' dalam masalah akidah. Tapi ada yang berpendapat yang satunya ada akidah itu ada masalah usul dan masalah furu'. Nah, dari situ saja mungkin cukup berat menyatukan umat Islam, apalagi dari sisi bahwa gini, ada pemahaman Islam itu berdasarkan akidah ruhiyah. Akidah ruhiyah itu contohnya kalau ada dulu kasusnya komisaris utama Pertamina itu yang dulu pernah jadi gubernur
Itu kan dulu pernah bikin heboh umat Islam ya. Nah, pada demo tuh 212, 411 itu dipicu oleh ukhuwah akidah ruhiyah. Tapi kalau akidah sia-sia atau akidah yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah dalam satu sistem Islam ya, Islam kafah, itu mungkin belum ada, mungkin misalnya belum terasa, umat Islam belum terasa. Jadi prinsipnya ada dua tadi sebut saja. Oke, Ya, pertama tentang perbedaan akidah. ada dua. Masih nguing ya? Udah? Sudah? Ini karena tadi ada jamaah yang sudah yang online, jadi jamaah ini udah ada yang pulang dulu tapi nggak apa-apa. Jadi singkatnya ya, ya pakai ini deh, mati deh. Oh ini yang mic. Ya, tes. Pak nanti kalau memang nggak terlalu kudet jawabannya, saya nanti satu ini. Tapi pada prinsipnya bahwa adalah akidah, ya khususnya kita umat Islam sudah diikat dengan akidah dengan ucapan syahadat la ilaha illallah. Apapun benderanya, apapun warna kulitnya, tapi selama sudah diikat dengan akidah ucapan syahadat la ilaha illallah, pastikan mereka adalah saudara kita. Cari titik persamaan di tengah perbedaan, itu yang pertama. Kemudian kedua, andai kita berbicara tentang berbangsa dan bernegara, ya saudara-saudara kita bukan juga cuma sekedar saudara yang seagama, tapi mereka diikat sudah kita satu negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan itu juga menjadi saudara-saudara kita. Ini yang kemudian titik poin pada pertemuan kita siang hari ini adalah persamaan kita mencari di tengah perbedaan yang ada. Saudara kita adalah saudara yang seagama dan saudara sebangsa dan setanah air. Bagaimana cara kita merawat agar persamaan-persamaan ini yang senantiasa kita tumbuh kembangkan. Jangan lagi berbicara tadi kalau kemudian ini ada Pak Jason nih, ya. Jangan lagi kalau kemudian kita berbicara tentang adanya perbedaan-perbedaan. Orang yang lagu-lagu lama itu sering pakai lagu lama gitu. Kalau kita tadi bilang ada khilafiyah, nah kalau kemudian bangsa negara banyak lagu-lagu lamanya. Bagaimana memecah kita persatuan dan kesatuan kita hari ini. Makanya saya bilang nggak usah kita berbicara tentang jauh-jauh. Kita bermula dari keluarga, kita bermula dari lingkungan masjid kita. Kalau ada yang nggak hadir, kita cari kemana, itu bentuk kepedulian kita.